Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita kembali lagi bersama-sama untuk beribadah, memuji Tuhan. Pada kali minggu ini 27 Juli 2025, kita akan mengetahui, melihat, dan memaknai atau bahkan merasakan bagaimana pengalaman rohani kita yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saya akan baca firman Tuhan untuk kita terlebih dahulu, yaitu diambil dari kitab Kejadian 18 ayat 22 sampai ayat 33. Begini firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan pertanyaannya kepadanya. "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi, sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah
pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengalaman rohani yang luar biasa itu ternyata merupakan kebutuhan kita. Dan itu ada pada kita. Dan kita rasakan itu. Nah, apa itu? Pengalaman rohani kita yang luar biasa, yang dapat kita rasakan dan kita butuhkan itu, dapat diwujud nyatakan dalam doa. Masing-masing kita sudah pernah berdoa. Dan bahkan suka berdoa. Dan kadang ada juga yang berpendapat berdoa itu gampang. Ada yang mengatakan sulit. Ada juga yang mengatakan sebagai beban. Ternyata dari kita masih kecil saja, orang tua kita sudah mengajarkan kita berdoa. Dan membawa kita ke gereja supaya kita bisa berdoa. Pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa ini pasti ada di antara kita yang pernah merasakannya. Ketika memiliki anak yang masih kecil atau baby-baby, bayi-bayi ya. Ada opungnya mengabing, menggendong anak itu ya. Apa yang terlintas dan diajarkan sambil bernyanyi? Ada yang tahu ibu bapak saudara-saudari lagu apa itu yang populer diajarkan opung kita itu? Atau sudah hidup di kota semua ini ya? Yang lagunya itu met met auon kan itu ya? Coba kita nyanyikan. Met met auon ban ias rohakon. Sasada o Yesus dongaku toto. Sebelum tidur ditepuk-tepuk, diabing-abing, didideng-dideng ya kan katanya gitu ya. Dinina-nina bobokkan, ditepuk-tepuk biar tidur. Udah diajarkan kita lagu itu. Dan bahkan di sekolah minggu pun sering dinyanyikan. Karena itu merupakan pengalaman rohani kita yang dapat mendekatkan kita dengan Tuhan. Tetapi apa yang menjadi tantangan bagi kita, pergumulan bagi kita, pengalaman rohani itu yang luar biasa, ternyata dengan Tuhan ya, ternyata kita secara pribadi bisa mengambil sikap, ada orang yang berdoa itu, dia sangat yakin dengan apa yang dia doakan. Sehingga karena keyakinannya itu di dalam doanya, dia menjadi sangat rajin sekali berdoa. Tak henti-hentinya berdoa. Dalam susah maupun senang. Dia punya waktu disiplin untuk berdoa. Tidak pernah lupa itu untuk berdoa. Karena dia yakin bahwa doa itu sangat besar kuasanya. The power is prayer katanya ya. Segala sesuatu yang belum terjadi ketika kita yakini di dalam doa kita, itu bisa terwujud. Karena pengalaman rohani kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan kita. Sehingga orang yang satu berkata, ketika dia berdoa, dia yakin itu akan doanya. Jadi dia tidak berhenti-henti untuk berdoa. Lalu ada juga dari sisi lain, tapi sebenarnya juga tidak banyak, tapi ada yang ragu-ragu atas doanya itu. Ketika dia doanya dikabulkan, dia sungguh happy,
dia berbahagia, dia menyaksikannya kepada semua orang. Tetapi ketika dia berdoa, harapannya belum kunjung datang, belum terpenuhi, belum dikabulkan. Sehingga dia imannya mulai goyah, dia ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Jadi dia tergantung dengan situasi dan kondisi hidupnya. Ini merupakan pengalaman rohani seseorang yang bisa kita lihat melalui pergumulan hidupnya, relasinya dengan Tuhan. Tetapi ada juga memang satu sisi lagi yang memang gak yakin dan gak percaya dengan kuasa doa itu. Sudah bertahun-tahun ingin punya anak keturunan. 10 tahun, 15 tahun tak kunjung-kunjung Tuhan kasih. Sehingga dia patah semangat, dia pun kecewa, dan bahkan dia tidak percaya bahwa ada kuasa doa. Ya jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ada aja beberapa tipe-tipe orang yang dalam pengalaman rohaninya kepada Tuhan. Mengenai tentang kebutuhan kita tadi dan yang kita nikmati dan kita rasakan di dalam doa itu. Nah, bagaimana kepercayaan kita tentang doa itu? Sekarang kita belajar dari kisah Abraham. Dari Kejadian 18 ayat 22 sampai 33 ini. Di mana Abraham ini terkenal adalah sebagai bapa segala bangsa-bangsa. Yang percaya, yakin, patuh, taat kepada Tuhan. 75 tahun, dia dipanggil Tuhan, namanya Abram. Dia meninggalkan kotanya Ur Kasdim yang penuh dengan segala kemewahan menuju tanah Kanaan. Dan dengan perjalanan waktu, sampai umurnya 99 tahun Tuhan mengubah namanya karena ada janji Tuhan dia akan memiliki keturunan banyak. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan. Dan setahun kemudian baru Tuhan mewujudkannya dengan kelahiran anaknya Ishak. Tapi sebelum janji itu terpenuhi, itu kalau kita baca dari ayat 1 dan seterusnya sebelum ayat 22 sampai 33 ini, terjadilah kisah tentang rencana Tuhan mau menghancurkan Sodom. Karena kedekatan Tuhan Allah kepada Abraham, Tuhan Allah datang menemui Abraham dan berbicara kepada Abraham. Di dalam hatinya Tuhan berkata, masakah aku tidak memberitahukan rencanaku ini kepada Abraham sebagai seorang sahabatku? Lalu Tuhan Allah memberitahukan rencananya itu kepada Abraham. Dan seketika itu Abraham juga mengingat bahwa di Sodom itu dia punya keponakan anaknya Harun ya, abangnya ya, namanya si Lot. Nah kalau itu dihanguskan, bagaimana dengan keponakanku itu, Lot istri dan kedua putrinya itu? Lalu terjadilah di sini komunikasi dialog antara Abraham dan Tuhan Allah. Di mana karena relasi dan hubungan mereka sungguh sangat dekat sebagai seorang sahabat, Abraham memberanikan diri bertanya, negosiasi, tawar-menawar dengan Tuhan. Katanya begini, masakah Tuhan engkau memusnahkan kota itu? Di sana terdapat orang yang jahat tetapi juga orang yang baik, orang yang benar.
ada orang yang fasik, tetapi ada juga orang yang benar. Engkau sebagai hakim yang adil, semua tahu. Engkau akan membunuh orang-orang di sana. Dengan memberanikan diri, Abraham mengatakan kepada Tuhan, jikalau ada 50 orang yang benar, bagaimana Tuhan? Kan begitu. Aku tidak akan menghancurkannya, kata Tuhan. Lalu dikurangi ini, Abraham ini 5. Gimana Tuhan kalau 45 orang? Lalu kata Tuhan, aku gak akan menghancurkannya kalau ada orang benar. Lalu kata Abraham, aduh Tuhan jangan murka, jangan marah, aku memberanikan diri lagi. Gimana kalau 30 orang benar? Lalu Tuhan juga berkata, iya, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Lalu lagi-lagi Abraham berkata, gimana Tuhan kalau 20 orang saja? Lalu Tuhan juga berkata, iya aku tidak akan menghancurkannya. Lalu sekali lagi jangan marah Tuhan dan dia memberanikan diri. Bagaimana Tuhan kalau hanya 10 orang saja? Lalu Tuhan berkata, ya aku tidak akan menghancurkannya. Selesailah percakapan itu, negosiasi itu, tawar-menawar itu, lalu mereka pergi. Ibu bapak saudara-saudari, bayangkan 6 kali Abraham meminta kepada Tuhan. Tetapi apa jawab Tuhan? Ya, aku tidak akan memusnahkannya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa ternyata yang terjadi di kota Sodom itu? Coba ditunjukkan di layar. Kalau orang gak suka baca kitab Yudas, tapi kali ini kita baca kitab Yudas. Yudas 1 ayat 7. Bisa kakak song leader yang bagus suaranya ini baca dulu. Yudas 1 ayat 7. Ya, terima kasih. Mari kita lihat itu sama-sama. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi, yang dituliskan itu, dan zaman sekarang ini juga bolehlah kita lihat itu nyata. Bahwa banyak orang-orang sekarang ini melakukan tindak percabulan yang dikenal dengan apa itu ya? LGBT ya. Sesama jenis. Itu dia yang terjadi di Sodom itu. Makanya ada istilah Sodom yang menyodomi kan gitu ya. Anak-anak muda ini pasti tahu. Yang sesama jenis, homo ya, apalagi lesbi atau apa itu? Laki bisa, perempuan bisa, apa itu namanya? Apa itu? Bisex, itu dia. Itu yang terjadi. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak wajar yang dilakukannya. Dan ada juga yang kita tahu negara-negara yang sudah mensahkan akan hal-hal yang seperti itu. Tapi dengan iman kita, dengan ajaran kita, dogma kita HKBP itu belum berlaku bagi kita. Nah, seketika itu terjadi, disinilah Abraham dengan 6 kali meminta kepada Tuhan agar kota itu diampuni oleh Tuhan.
Ini luar biasanya pengalaman rohani dari Abraham ini. Dia tidak hanya mendoakan untuk dirinya sendiri, meminta keturunan, Tuhan kasih itu berkat lebih dari yang dia minta. Tapi juga dia meminta di dalam doanya untuk orang lain. Yaitu mengampuni kota yang fasik itu. Di dalam pengalaman rohani kita sehari-hari juga, bagaimana kita diperhadapkan dengan situasi-situasi dalam kehidupan kita. Respon Tuhan yang kita tahu, dia sungguh amat baik, sangat sabar, penuh kasih sayang, penuh dengan kepedulian, memaafkan, mengampuni. Itu sudah sifat sejati Allah. Nah, coba kalau ibu-ibu ini, ada ibu-ibu sini ya, enggak hanya anak-anak muda di sini ya. Coba kalau belanja ini ya, belanja, siapa yang suka belanja, yang suka nawar-nawar ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak juga suka nawar ini juga ini ya. Nawar-nawar sekali ditawar, bolehlah. 2 kali ditawar, bolehlah. 3 kali ditawar, boleh. 4 kali ditawar. Si penjual, apa itu kesal. Apa ibu-ibu jawabannya? Pernah ya, ada punya pengalaman seperti itu. Apa katanya ibu-ibu? Inang Sintuayanti apa katanya? Yang biasa belanja-belanja ini untuk masak-masak. Hola nama nawari doho katanya kan. Marah penjualnya ya. Bukan hanya itu. Jangan dong hepeng nih. Mungkin gitu ya. Enggak, rupanya mungkin uangnya itu katanya. Atau mungkin katanya, lama hautusan katanya gitu ya. Diusir. Sakitnya luar biasa ya. Itu manusia. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dapat ditawar, ya sudah marah-marah ini. Tapi Tuhan enggak. Tuhan masih menunjukkan belas kasihannya. Tuhan masih menunjukkan bahwa dia adalah yang adil. Tuhan masih menunjukkan bahwa dia memang mau mengampuni. Tapi kenyataannya apa? Pada ujungnya memang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ego kita ini ya, mulai kita nomor satukan. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Pada akhirnya semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa nggak terlatih dengan kesabaran kita itu? Seperti di epistel itu, bahwa di situ juga Tuhan Yesus mengajarkan ada 7 permintaan itu. Begitu sangat banyak sekali kita boleh meminta kepada Tuhan. Tapi bagaimana pada akhirnya Tuhan juga memberikan kepada kita suatu hal yang harus kita yakini dan percayai bahwa apa yang kamu minta itu belum tentu itu menjadi kebutuhanmu. Atau hanya sebatas keinginanmu saja. Pada akhirnya kita harus menyadari apapun yang kita minta dari Tuhan, harus kita serahkan lagi kembali kepada Tuhan. Makanya Yesus ya ketika di kayu salib dia berkata apa? Ya Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Katanya begitu. Dalam kehidupan kita pun seperti itu. Bagaimana dalam kehidupan kita memaknai bahwa segala sesuatu yang kita inginkan ataupun bahkan yang kita butuhkan itu memang betul-betulkah layak untuk kita terima dan dapatkan. Kalau tidak, bagaimana respon kita? Inilah yang mau diajarkan bagi kita saat ini. Bagaimana doa memohon keselamatan karena ini merupakan bagian dari iman kita. Yang pertama mau dikatakan kepada kita, amang inang seperti Martin Luther itu berkata ya, ora et labora katanya. Anak-anak muda ini dengar. Berdoalah sambil bekerja. Kerjakanlah apa yang kamu doakan dan doakanlah apa yang kamu kerjakan. Bisa enggak kita yakin dengan apa yang kita kerjakan? Untuk diri kita sendiri.
Makanya dikatakan, berdoalah memohon keselamatan untuk dirimu sendiri. Ada masa-masa kita untuk meminta secara khusyuk dengan Tuhan. Ada masa-masa kita untuk menenangkan diri kita, memohon belas kasihan Tuhan. Dan di dalam doa kita pun, kita harus mempersiapkan diri kita. Ketika kita meminta, lama waktunya ini terjawab atau tidak. Harus kita persiapkan itu. Itu yang dikatakan ketika kita berdoa dengan yakin. Dan keyakinan kita itu akan membuat pengalaman rohani kita semakin luar biasa. Iman kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan berdoalah secara terus-menerus. Berdoalah tanpa henti-hentinya. Bagian dari iman kita untuk kita boleh memperoleh keselamatan itu. Karena akan diuji kita dari berbagai macam pergumulan hidup kita. Nah, yang kedua, selain kita bergumul secara pribadi dengan Tuhan dan mempersiapkan diri kita dengan segala sesuatu apa yang kita minta tawarkan kepada Tuhan, ternyata yang kedua, firman ini mau mengajarkan kita bentuk relasi yang baik antara Abraham dengan Tuhan adalah ada kepedulian. Apa kepeduliannya? Abraham peduli dengan orang yang fasik. Bukan hanya kepada orang yang benar, tapi juga kepada orang yang fasik. Dia mendoakan orang yang fasik, yang tidak benar. Bagaimana kepedulian kita terhadap sesama kita? Mampukah kita berdoa agar kita mengampuni musuh kita? Mampukah kita berdoa bagi orang yang menyakiti hati kita? Mungkin hanya sekedar mengampuni bisa, tapi untuk berdamai dengan orang itu ini sangat sulit sekali. Tapi bagaimana kita diingatkan kembali, sudah sejauh mana kedekatan kita, relasi kita dengan Tuhan, bentuk kepedulian kita terhadap sesama kita. Bagaimana orang tua tak henti-hentinya peduli dengan anak-anaknya ini ya. Dari kecil dibawa ke gereja, diajari berdoa, diajari membaca Alkitab. Sakit pun didoakan biar sembuh. Ampuni Tuhan dosa anakku ini supaya dia cepat sembuh. Ampuni Tuhan dosaku dan dosa anakku ini supaya dia cepat dapat jodoh. Ampuni Tuhan dosaku dan dosa anakku ini supaya anakku ini dapat bekerja dengan baik. Ini orang tua yang berdoa syafaat, berdoa kepada orang lain, berdoa kepada keluarganya agar anak-anaknya dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Muncullah janji-janji kita kepada Tuhan, janji-janji yang manis itu. Kalau begini Tuhan, akan aku lakukan begitu Tuhan. Kalau begini Tuhan, aku akan seperti ini Tuhan. Itu dari dalam hati kita. Bentuk kepedulian kita dengan orang lain. Tapi kalau di gereja ini bagaimana bentuk perhatian kita dengan orang lain? Masalah kecil saja amang inang bisa menjadi bahaya bagi kita ketika parkir itu ya. Kalau tidak saling menghargai dan menghormati, sama-sama butuh ini ya. Antara yang besar dan yang kecil, boleh saling menghargai, peduli dengan orang lain. Itu tidak akan menimbulkan masalah. Masalah tentang sampah juga. Kalau kita betul peduli dengan orang lain juga, kita nggak akan sembarangan buang tisu di
di toilet padahal ada keranjang sampah. Udah penuh Inang, ya pegang aja. Nanti ada tempat sampah yang lain kamu buang di situ. Tapi kadangkala perempuan pun tidak ada rasa kepeduliannya, kebersihannya untuk itu. Hal kecil aja nggak bisa kita lakukan. Bagaimana doa-doa kita ini mau dapat terwujud ketika kebutuhan-kebutuhan kita pun sulit untuk kita berbagi dengan orang lain. Nah, bagaimana pengalaman rohani kita untuk berbagi? Ini nih, tadi sudah ada sosialisasi ya tentang gotilon itu ya. Ibu bapak saudara-saudari, pembeli dan penjual itu tadi tawar-menawar 3-4 kali ngamuk-ngamuk kan gitu ya. Abraham dan Tuhan tawar-menawar sampai 6 kali, tidak ada ngamuk-ngamuk. Bahkan ya saya akan mengampuni. Ini gotilon. 3 bulan amang inang, saudara-saudari akan tayang ini. Bagaimana kepedulian kita tentang hal itu? Banyak kali ya amplopnya lah, tok-tok ripenya lah, lelangnya lah, apalagi itu ya. Banyak sekali. Tapi bagaimana wujud kepedulian kita atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita rasakan. Kecil atau besarnya yang tahu kan kita dengan Tuhan kita. Tapi bagaimana kita mensyukuri itu bentuk wujud dari kita peduli dengan gereja kita. Kan begitu. Janji-janji yang manis. Kita boleh lihat di sini. Nanti bagaimana ya kita bisa tahu bahwa sebenarnya Tuhan memperhitungkan segala sesuatu apa yang kita berikan untuk Tuhan. Kebaikan-kebaikan kita Tuhan juga perhitungkan itu untuk kita. Dan menambah-nambahkan lagi bagi kita. Jangan khawatir, jangan takut. Banyak pengalaman rohani orang yang seperti itu yang menjadi kesaksian bagi kita. Yang menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah orang yang lebih menengah ke bawah lebih antusias akan hal itu? Atau bahkan menengah ke atas antusias tapi ya nantilah. Sehingga pada akhirnya sudahlah yang lain aja lah katanya. Padahal berkat Tuhan itu selalu mau melimpah dalam lumbung-lumbungnya ya. Nah di sini yang mau dikatakan bagi kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan kita itu. Yang kita pergumulkan secara pribadi kita. Yang tidak wajar pun Tuhan tahu. Apalagi yang wajar. Yang kita pergumulkan itu. Yang ketika orang lain pun tahu itu. Tentang pergumulan kita itu, kita mampu selalu dikuatkan karena kita memiliki relasi yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Ya kita tidak takut, kita tidak akan khawatir. Sebab jawaban Tuhan bagi kita, ya saya akan mengampuni. Saya akan tidak membiarkan celaka. Penuh dengan belas kasihan. Nah inilah yang mau ditawarkan bagi kita sekarang. Apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, baik dalam studi kita, baik dalam masa depan kita, baik dalam perkuliahan kita, baik dengan hubungan pergaulan kita dengan sesama kita, baik itu pun dalam pekerjaan kita, baik itu menanti-nanti kehadiran seorang anak, ataupun bahkan menunggu-nunggu jodohnya, ataupun bahkan saat ini masih kurang percaya diri akan segala doa-doanya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita jalin hubungan kita kembali dengan Tuhan. Karena apa? Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kita mau merendahkan diri kita kepada Tuhan seperti Abraham. Dia berkata bahwa aku adalah abu dan debu. Kita juga gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita melakukan kekejian, kejahatan, ketidaknormalan. Tuhan masih menampung dan menerima kita sebagai umatnya yang berharga. Ini janji Tuhan tidak tawar-menawar.
Ketika kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, merendahkan hati kita, dan berseru kepada Tuhan, melihat keadaan sekitar kita, maka Tuhan akan menambah-nambahkan berkat-berkat sukacita bagi kita. Amin. Kita berdoa.